Film ini berlatar di Tokyo tahun 1950. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bisa kita sebut Asep. Dengan tatapan tajam, ia pergi masuk ke dalam dojo dan menanyakan di mana pria yang ada di foto itu kepada pelatih dojo. Pelatih itu bilang, "Itu ayahku. Kau mengenal ayahku?" "Ya, aku adalah komandan sayap angkatan udara kerajaan. Sudah kenal lama di Bataan." Pelatih itu teringat akan perkataan ayahnya tentang seorang petarung hebat dengan sebuah teknik terlarangnya. Dan tiba-tiba karena dirasa murid-muridnya dikalahkan dengan mudah oleh si Asep, ia pun menanyakan, "Kenapa kau kesini?" Ia tumpangi diserang oleh pesawat milik Jepang. Kemudian pesawat itu mengalami kerusakan dan akhirnya jatuh. Beruntungnya, ia selamat dari insiden mematikan itu. Di pagi harinya, beberapa tentara Jepang melakukan penelusuran menggunakan senjata api dan menemukan mayat. Asep yang sedang istirahat di balik pohon pun kaget dan mengambil pisau untuk berjaga dari tentara itu. Dan di detik kemudian, mendengar suara bom itu, para tentara Jepang itu pun langsung bergegas lari ke arah suara bom itu. Lantas Asep pun langsung pergi, tapi naasnya, ia pun terkejar oleh para tentara itu. Ia pun membuang pisau itu dan berlutut. Dia pun dibawa ke pos tentara. Setelah sampai, ia pun bertemu dengan komandan mereka. Komandan itu pun menyuruh tentaranya untuk memanggil kepala si Asep. Ia pun dibawa ke tengah hutan untuk dieksekusi dan tentara itu mengarahkan pedangnya tepat di leher Asep. Saat akan menghunuskan pedangnya, Asep tiba-tiba mengetahui ada tentara Jepang yang menyadari aksinya. Ia pun langsung lari. Namun sayangnya, ia terkena jebakan dan berakhir tertangkap lagi oleh tentara-tentara itu. Ia pun bertemu komandan itu lagi dan menyuruhnya untuk menyerahkan Asep ke kopral untuk dieksekusi. Namun, tidak bisa karena kopral itu sudah dibunuh oleh Asep. Ia pun dibawa ke penjara. Di tengah malam, ia pun bertemu teman-teman satu selnya. Pagi hari pun tiba, waktu eksekusi pun tiba. Ia berada di tengah lapangan yang disaksikan oleh seluruh orang di sana. Saat seorang tentara tiba-tiba menodongkan pedang, Asep pun kaget. Setelah itu, teman-teman satu selnya yang tadi malah dibawa ke tengah. Dan dari balik pintu tenda, muncul seorang pria kekar yang akan diadu kepada para teman-teman satu sel Asep. Ketika temannya tadi kalah telak tanpa perlawanan, sekarang giliran Asep yang akan bertarung sampai mati. Dan dalam 2 kali serangan, pria kekar itu pun jatuh pingsan. Komandan yang melihat pertarungan itu pun kaget. Kenapa bisa orang-orang pilihannya kalah dalam pertarungan itu? Komandan itu pun langsung masuk ke camp, dan salah satu anak buahnya ingin kalau Asep segera dieksekusi. Dia takut akan menjadi ancaman ke depannya. Saat Asep sedang istirahat, ia pun tiba-tiba dibawa paksa oleh tentara-tentara itu untuk menemui komandan, untuk diinterogasi di mana dia belajar bela diri. Dan komandan itu mengancam bahwa dia besok akan mati. Keesokan harinya, terdengar dari luar sorak-sorai orang-orang yang menandakan akan ada kejadian lagi pada hari itu. Asep keluar dari camp, melewati orang-orang itu dan langsung masuk ke arena yang sudah berisi 3 orang pria di dalamnya. Setelah itu, bel berbunyi dan tiba-tiba setelah berhasil mengalahkan ketiga pria tersebut, komandan itu tersenyum kagum kepada Asep dan pergi masuk ke camp tanpa berbicara sedikit pun. Setelah itu,
Ketiga pria yang kalah dari Asep pun ditembak mati saat Asep sedang istirahat. Saat sedang istirahat, teman Asep mendengar jika mereka akan dipindahkan ke tempat lain oleh para tentara itu. Mendengar itu, Asep berencana untuk diam-diam mengambil radio milik tentara dan memanggil bantuan. Saat sedang bekerja, tiba-tiba teman Asep merusak benteng karung itu yang mengakibatkan kericuhan. Setelah tentara pengawas itu turun dari menara, Asep pun bergegas naik untuk mengambil radio itu. Setelah menemukan radio itu, ia buru-buru turun. Beruntung tak ada satupun tentara yang melihat hal itu. Pada keesokan harinya, komandan tentara mengatakan bahwa seseorang individu masuk ke area camp terlarang. Komandan itu lantas menunjuk pria di belakang Asep dan langsung dibawa ke tengah. Dia juga menyeret satu temannya lagi dibawa ke tengah, dan naasnya, kedua pria itu dipenggal di depan semua orang. Dengan lihai, Asep mengendap-endap layaknya maling ayam, dan ia pun berhasil keluar dan lari dari camp itu. Dan beruntungnya, Asep tidak ketahuan karena manusia tiruan buatan Asep yang berhasil mengecoh sang tentara. Setelah dirasa cukup jauh dari camp, Asep mencoba menghubungi seseorang dengan radio tersebut. Namun, yang terdengar orang-orang dengan bahasa Navajo. Setelah itu, ia bergegas kembali ke camp. Keesokan harinya tiba. Ia yang sedang bekerja tiba-tiba dipanggil oleh komandan dan langsung ditodong dengan pertanyaan, "Apa kau tahu tentang bahasa Navajo?" Mendengar hal itu, Asep pura-pura tidak tahu dengan hal itu. Karena kesal dengan beberapa jawaban Asep seperti menghina, dia pun lantas diikat di kedua tangannya. Kemudian ia dipukuli oleh 3 orang menggunakan pedang kayu dan lanjut memukulinya. Setelah pertarungan itu selesai dan dimenangkan oleh Asep, lantas komandan itu beranjak dari kursinya dan berjalan ke tengah sambil membawa pistol di tangannya. Dan ia menembak 6 orang yang menonton pertarungan itu. Setelah itu, Asep terbangun dari pingsannya, dan bangun-bangun sudah berada di pos medis. Ia bertemu dengan perawat di sana, yang ternyata juga tawanan yang dipaksa bekerja oleh para tentara-tentara itu. Pada saat malam hari, ia tiba-tiba terbangun dan sudah ditodong pedang oleh tentara itu. Sontak, Asep kaget dan bangun dari tidurnya, dan mendapat ancaman lagi dari komandan itu. Tonight, you rest, but tomorrow I die. Dan saat sedang berbicara dengan komandan, terdengar suara tembakan dari luar. Sontak, komandan itu berkata jika besok mereka semua tidak akan ada yang selamat. Kemudian, Asep dan temannya berencana untuk menghubungi seseorang lewat radio yang ia curi tempo hari. Saat menjalankan aksinya, ia keluar dari camp dan melihat para tentara yang sedang berjaga sambil bersantai di samping-samping camp. Ada juga beberapa orang yang masih bekerja. Kata bahwa tadi malam beberapa tahanan meninggalkan camp dan menyerang penjaga. Mendengar hal itu, Asep lantas berkata, "Itu aku." Komandan itu pun datang mendekati Asep dan berkata bahwa ia kagum dengan keberanian Asep. Tapi, teman Asep sudah tertangkap basah oleh para tentara. Tiba-tiba, salah satu orang di belakang Asep diseret ke depan. Komandan itu menyuruh Asep untuk menunjukkan gerakan terlarang. Jika tidak, pengawalnya akan membunuh pria itu. Namun, Asep menolaknya. Kemudian, mereka bergegas kembali ke camp. Saat sudah sampai di camp, mereka heran. Tidak ada orang di dalam camp saat membuka pintu camp. Saat terbangun, Asep dan temannya sudah saling terikat di dalam suatu ruangan. Dan di luar sana terdengar suara pesawat. Tiba-tiba, 2 orang perawat datang masuk ke dalam dan membebaskan mereka dari ikatan tali itu. Balik menyerang para tentara itu. Saat ingin kabur, Asep teringat akan komandan itu dan pergi menemui komandan itu. Dan Asep mengiyakannya. Setelah berhasil mengalahkan samurai itu memberi Asep sebuah kotak yang berisi sebuah kalung, dan Asep pun pergi.
Film ini mengajarkan bahwa harapan adalah satu-satunya hal yang membuat manusia tetap hidup, bahkan ketika kebebasan dan kenyamanan direnggut. Kami dari Layar Kaca Review pamit undur diri. Bertemu lagi di video selanjutnya. Bye.